Ya, wabarakatuh. Pak Anwar, Bapak Anwar mau melakukan coaching ke Pak Yanwar, Pak ya? Betul, malam ini ada jadwal nih. Bukan ada janjian dengan Pak Yanwar. Pak Yanwar ya. Jadi nanti ketika Bapak melakukan coaching, dalam coaching itu kan ada 3 kompetensi inti. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, kemudian present atau hadir penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bapak nanti yang jadi prioritas atau yang ingin dikembangkan yang bagian mananya, Pak? Dari 3 itu, Pak. Saya hari ini banyak tugas, kemungkinan nanti present saya nggak begitu on ya Pak. Gitu ya. Nanti yang akan saya kembangkan insya Allah. Untuk present, kehadiran aktif Pak Alim. Present saya Pak ya. Kira-kira nanti Bapak saat coaching yang bisa saya amati bahwasanya Bapak melakukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif, kira-kira apa yang bisa saya amati Pak nanti ketika Bapak coaching itu? Ada banyak yang nanti mungkin bisa diamati oleh Pak Alif. Bagi saya, jika present ini saya sudah dapat, saya akan mengusahakan untuk benar-benar fokus. Ini lingkungan juga saya sudah coba setting, Pak. Tidak ada gangguan di sana sini. Iya. Anak-anak sudah saya suruh bawa nyonya untuk. Iya, mantap. Iya. Nanti akan saya benar-benar berusaha mendengarkan kata-kata kunci yang muncul dari coach dari Pak Yanwarnya, kemudian nanti akhirnya saya bisa olah pertanyaan berbobot. Cuman saya sampaikan bahwa mungkin kelemahan saya adalah speed berbicara itu agak kenceng ya, agak jepit begitu. Jadi mungkin kelihatannya gimana gitu. Tapi saya akan coba Pak untuk kesadaran diri untuk bagaimana menginvestasikan waktu saya, hadir sepenuhnya untuk kepentingan solusi dari Koci, Pak. Terima kasih. Ya, nanti saya berharap yang Bapak katakan tadi itu akan apa namanya istilahnya saya konfirmasi Pak ya. Siap. Konfirmasi. Ya, mungkin silakan, saya kira itu aja Pak. Mungkin Pak kalau Pak mau lanjut coaching silakan. Siap, boleh. Mohon izin Walid untuk memulai aktivitas pada malam hari ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ahmad Yanwar. Waalaikumsalam Pak Anwar. Jadi Pak Anwar gimana? Ini ada waktu ya untuk sesi coaching? Alhamdulillah, ini ada waktu banget Pak. Memang khusus waktu untuk kita berdua ini memang. Nah ini Pak, saya lagi perlu banget teman bicara ini Pak. Ada masalah sedikit. Siap. Mohon maaf kemarin itu agak tertunda. Saya sedang ada hajatan waktu Bapak Yanwar WA waktu itu. Oh iya. Menyambut puasa ini Pak ya. Iya betul, ada hajatan. Baik, untuk hari ini kira-kira apa sih yang mau dibicarakan Bapak? Ini saya agak galau dengan siswa di kelas itu. Setiap pelajaran matematika itu pengennya main-main terus agak kurang fokus belajarnya, kurang semangat mereka. Jadi saya itu pengen mengajar matematika di kelas saya tersebut, mereka tuh semangat itu. Oke. Banyak ide tapi itu saya masih ragu-ragu gitu. Jadi makanya saya perlu diskusi. Baik Pak Yanwar, kalau boleh saya mengkonfirmasi pada saat pembelajaran matematika yang sedang Bapak ampuni, anak-anak main, kemudian kurang fokus dan kurang semangat. Jadi benar nih, saya konfirmasi tujuan hari ini supaya anak-anak itu bisa fokus, kemudian semangat dalam pembelajaran matematika. Iya Pak, jadi saya pengen siswa itu lebih fokus, lebih aktif, tapi plus semangat gitu kan, bukan tegang gitu. Oke, baik. Padahal saya yakin Pak Yanwar jelas sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum mengajar yang menjadikan anak itu bisa lebih fokus dan semangat. Tapi ternyata tetap muncul kurang fokus atau kurang semangat begitu. Ide itu sudah banyak, tapi mungkin mau memilih ini berarti mudah saya. Tinggal memilih bareng-bareng gitu aja selesai kayaknya. Baik. Nah, penyebabnya Pak, penyebab dari yang anak-anak yang ini yang kurang fokus ini mungkin secara eksplisit bisa Bapak menurut pengamatan Bapak yang sudah Bapak amati itu
kenapa ya anak-anak kok bisa kurang fokus dan kurang semangat itu? Coba penyebabnya yang Bapak sudah temukan. Saya tuh pernah tanya ke siswa, ya kan, kenapa kalian tidak fokus gitu kan? Padahal saya itu kalau ngajar tidak pernah marah-marah, ya kan? Istilahnya saya juga tidak fokus hanya di papan tulis kan, mendatangi siswa. Nah, tapi jawaban dari mereka itu adalah mereka itu capek. Nah, memang di kelas mereka itu dalam seminggu 2 kali pertemuan, dua pertemuan itu di jam terakhir semua. Matematika. Nah, matematika di jam terakhir. Jadi apakah sisa-sisa energi kali ya? Oke, baik. Ya wajar ya Pak, anak-anak capek mau jam terakhir, apalagi mata pelajaran yang Bapak ampuni, mata pelajaran yang relatif mudah kan ya, tanda petik nih, relatif mudah gitu, butuh fokus tuh untuk anak-anak. Oke, ternyata penyebabnya sepertinya sudah kita dapatin ya Pak. Kemudian nih, selanjutnya yang sudah dilakukan untuk mencoba membuat anak-anak menjadi semangat, fokus, adakah yang sudah pernah dilakukan Pak Yanwar? Yang pertama itu kan konten belajar yang saya buat itu sudah saya lakukan, saya berikan konten pembelajaran yang bervariatif Pak. Mulai dari menggunakan infokus, mulai dari penggunaan media-media warna-warni, tidak terlalu textbook gitu kan, hanya mengerjakan soal yang ada di buku segala macam. Mulai dari pembelajaran dengan tutor sebaya, ya kan, mungkin buat mereka lebih bersemangat karena ada yang aktif di situ menjelaskan dari pihak siswanya. Nah, tapi itu tetap saya dapati siswa itu kadang kurang semangat, kadang ada yang mau aktif, tapi harus saya dekati dulu, saya udah didekati, baru mereka baru semacam pura-pura semangat seperti itu. Iya. Baik. Sudah banyak hal dilakukan oleh Pak Yanwar, mulai dari konten, media, kemudian variasi pembelajaran sampai tutor sebaya. Tapi ternyata masih belum maksimal ya Pak. Belum. Jangan bilang tidak berhasil, belum maksimal. Belum maksimal. Kalau usaha yang sudah dilakukan Pak Yanwar tersebut, kalau saya boleh bertanya nih, sudah berapa persen menanggulangi masalah ini, masalah anak semangat, kurang semangat dan tidak fokus ini Pak? Kalau di persentase usaha saya itu sepertinya belum 100%, masih ya sekitaran 80% lah usaha saya. Saya itu ada ide, tapi ya mudah-mudahan ide ini saya laksanakan dan jalan gitu untuk siswa. Ada idenya ada beberapa mungkin ide yang belum saya tuangkan gitu, belum saya lakukan. Belum pernah dilakukan untuk mengatasi ini. Mudah-mudahan ide ini bisa menggenapi nih sampai nanti bisa 100% nih anak-anak benar-benar full semangatnya. Jelas berapa yang diinginkan Pak Anu? Jelas 100% kan ya? Iya. 100% anak bisa semangat dan juga fokus gitu kan. Bisa fokus juga. Baik. Kalau 100% itu indikatornya seperti apa? Menurut Pak Alif nih, indikator anak yang fokus dan semangat 100% menjalani pembelajaran matematika di jam terakhir nih, seperti apa nih indikatornya? Jadi saya itu enggak juga menargetkan yang muluk-muluk Pak ya. Paling tidak itu sehabis penjelasan materi atau segala macam, anak itu tidak perlu kita tanya. Ada yang ingin bertanya, tetapi langsung otomatis. Aktivitas pembelajaran terjadi tanya jawab. Ya seperti itu aja. Kalau seperti itu kan terbaca oleh saya bahwa anak ini benar memperhatikan, kan? Sehingga dia ada rasa ingin tahu untuk bertanya. Tapi kalau yang udah ini kan, saya tanya dulu siapa yang ingin bertanya, senyap kan? Sudah didekati, ditunjuk, coba kamu nanya. Jadi saya itu coba kamu nanya, ya kan? Akhirnya baru mereka cari-cari apa yang mau ditanyakan. Nah, kalau mereka langsung inisiatif ingin bertanya langsung kan, nah itu udah
Udah bagi Nah, saya itu udah 100%. sebagai indikator sudah ya. Nah, Artinya adalah kalau saya terikat nih Pak, saya terikat dulu nih Pak, ketika saya masih iya, SMP Pak, seperti yang Bapak iya, ceritakan tadi. Kalau didekat di guru pura-pura tanya dan sebagainya begitu Bapak. heeh, Eh, Intinya yang saya tangkap adalah antusias anak-anak. Ketika iya, kesan pertama menangkap dari pemahaman yang disampaikan oleh Pak Yanwar, maka ada hal-hal lain yang mungkin masih belum jelas segera mau ditanyakan oleh anak. Ini sudah iya, menjadi indikator ya, maksudnya Pak iya, Yanwar ya, iya, menjadi 100%. Baik, sudah ketemu nih indikator nantinya untuk menjadikan anak semangat dan juga fokus. Kemudian saya mau dengar nih, ide apa yang mau dimunculkan untuk pencapaian 100%, Pak? Nah, jadi ini kan terkait dengan yang sisa energi tadi itu ya, Pak, ya. Media Betul, udah jam terakhir nih. konten juga udah variatif segala macam. Mungkin saya pikir adalah bagaimana kalau belajar itu saya bawa ke luar kelas saja. Jadi mungkin mendapati karena kan ini jam terakhir. Jam terakhir itu sekitar jam 1 lewat gitu ya Pak ya. 1 siang lewat. Itu kadang agak panas juga ruangan karena ruangan enggak ber-AC, hanya berkipas angin ya kan. Jadi saya mau cobakan itu mau bawa keluar aja anak-anak belajar di luar gitu kan, di bawah pohon. Kebetulan lingkungan sekolah kami itu mendukung banyak pohon-pohon yang rindang, yang besar-besar tuh di halaman depan. Nah, rencananya seperti itu, Pak. Oke, perencanaan sangat bagus ya untuk mencapai 100%. Saya rasa berapa keyakinan Pak Yanwar bisa melaksanakan ini? Ini benar bisa menggenapi ke 100%-nya itu berapa persen keyakinan Pak Yanwar? Ya, kemarin juga oh iya baru kepikiran nih Pak. Kemarin tuh sempat itu ada anak-anak cuman belum saya tanggapi gitu kan. Bahwa Pak sesekali dong kita belajarnya di luar gitu kan. Jadi pas ngobrol begini baru saya kepikiran nih Pak. Jadi itu kemarin itu benar Pak, ada siswa itu sempat mengusulkan tapi hanya sekali lewat gitu aja. Jadi pikir saya juga kalau ini belajar di luar itu kan waktu itu mungkin tidak saya tanggapi karena saya pikir kalau belajar di luar itu kan susah. Tidak ada papan tulis segala macam, bagaimana ya kan. Tapi juga setelah tadi Bapak tanyakan untuk menuju ke 100% ini baru terpikir juga saya, bagaimana kalau siswa itu saya tugaskan aja buat presentasi dalam bentuk karton gitu kan. Sehingga materi itu udah tersedia, tinggal mereka menjelaskan. Jadi tutor sebaya yang pernah dilakukan terlaksana dengan media atau tampilan konten yang beraneka ragam, variatif, mungkin penggunaan warna lebih menarik seperti itu kan. Dan ditambah dengan lingkungan yang berbeda. Tadinya di kelas, sekarang di luar kelas, di bawah pohon mungkin lebih menyegarkan gitu. Nah, ini saya yakin sekali nih, Pak. Ini saya yakin untuk mencapai 100%, Pak. Siswa akan lebih aktif. Oke, baik. Belajar di luar kelas sudah sangat yakin. Ternyata juga hal-hal yang sudah pernah kita lakukan tidak serta-merta dibuat begitu saja ya Pak. Iya. Masih kita gunakan lagi. Contohnya yang Bapak sampaikan tadi, tutor sebaya. Sudah disiapkan, nanti presentasinya di luar. Saya sudah membayangkan nih betapa nyamannya nanti anak-anak di luar itu bermain pembelajarannya. Sudah di sesi-sesi jam terakhir dibawa keluar. Mudah-mudahan nanti benar-benar bisa mencapai tujuan pembelajarannya Bapak ya. Amin. Amin. Baik Pak Yanwar, sepertinya kita sudah waktunya sudah nggak bangun lagi Pak. Apakah tujuan hari ini kita tercapai tadi Bapak? Kemudian apa yang mau Bapak lakukan setelah selesai coaching ini, apa untuk persiapan untuk melakukan pencapaian 20% sisa untuk tetap mendampingi anak, senang dalam melaksanakan pembelajaran, fokus dan tidak semangatnya bisa naik lagi. Monggo disampaikan dahulu Pak. Mungkin yang pasti
pertemuan besok ini ada matematika, itu udah saya siapkan materi, membagi materi ke siswa. Jadi biar mereka menyiapkan bahan presentasinya. Terus juga karena ini pertama kali kan belajar di luar kelas, ini saya harus beritahukan kepala sekolah dulu. Jangan nanti kepala sekolah kiranya saya suruh pulang awal, Pak. Ya, Kalau jam kelas lain terakhir bingung kan. nanti, Pak. Kelas Jadi lain minta konfirmasi pulang kepala nanti. sekolah dulu. Padahal kita mau belajar di halaman gitu kan, bukan mau pulang awal. Nah, mungkin kawan-kawan guru piket juga saya mau kasih tahu juga gitu. Itu sih. Mudah-mudahan dapat dukungan dari kepala sekolah dan guru piket dan dari ini juga Pak, dari alam, kondisi alam. Mudah-mudahan tidak hujan. Bisa saya coba kan itu kan. Nanti Iya. akan muncul ide lagi walaupun hujan ada lagi solusinya untuk menggunakan itu sebagai media ya. Mungkin bisa Iya. jadi seperti itu. Terima kasih Pak Ali sudah mempersiapkan materi, sudah mau di-share, dipecah-pecah dibagi, kemudian juga meminta izin dari kepala sekolah, juga guru piket supaya tidak ada miskomunikasi. Dikirain Iya. nanti pulang duluan tuh. Iya, Yang kirain pulang awal. Baik, terima kasih Pak Alif. Sangat senang sekali. Saya menunggu kabar keberhasilan atas pelaksanaan Amin. pembelajaran di luar kelas ini. Mudah-mudahan siswa menjadi lebih semangat dan lebih fokus. Bagaimana Bapak perasaannya setelah bincang-bincang nih? Alhamdulillah Pak, ini ide yang saya kira agak susah tadi awalnya ya, gimana belajar di luar kelas. Yang pasti kan tadi itu saya bimbingan itu cara menjelaskan materinya gimana. Tapi setelah coaching ini ya baru teringat saya ya. Ternyata suruh aja anak menyiapkan ini presentasi, tinggal kita memfasilitasi. Nah, itu memang udah pas dengan pembelajaran berpusat pada siswa seperti itu. Terima kasih Pak ya. Jadi udah Baik, terima kasih, tinggal Pak nggak sabar Januar. mau eksekusi saja ini. Siap, saya tunggu benar-benar nanti Ya. untuk kelanjutannya keberhasilannya. Demikian Pak Yanwar, saya ini Ya. udah ada kepentingan nih mau janjian sama iya. Pak Hikmah ini habis ini. Ya. Terima Pak. kasih atas Ya. waktunya. Mohon maaf Sama-sama. Bapak mengganggunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Anwar, sudah coachingnya Pak ya. Ampun Pak, sudah selesai Pak. Jadi gini Pak, Terlalu panjang ya Pak Liv ya? enggak juga. Justru malah terbongkar semuanya kan akhirnya gitu Pak ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ke Bapak saja. Siap. Yang pertama, kira dari apa yang sudah Bapak lakukan tadi, Bapak bagaimana performa Bapak berkaitan dengan tadi kompetensi yang ingin Bapak capai dalam coaching, yaitu hadir penuh tadi. Gimana Pak? Enggak. Kalau disuruh untuk menilai diri rasanya kok nggak etis juga ya. Tapi kalau dibola minta skala tuh kayaknya saya nggak berani loh sampai 7, 6. Gitu. Kalau dalam skala menilai untuk present saya. Tapi saya sebetulnya sudah benar-benar present. Bahkan setiap kata kunci yang disampaikan Pak Yanwar ini tertulis deh di coret-coretan saya deh. Iya, Anwar. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan, ini saya konfirmasi bahwa memang saya lihat kompetensi Bapak untuk present itu sudah kelihatan, diantaranya Bapak menangkap semua kata kunci yang diceritakan oleh Pak Anwar sebagai bahan bagi Bapak untuk mengajukan pertanyaan ke bobot. Itu yang saya tangkap. Kemudian Bapak tadi mengatakan bahwasanya Bapak merasa presentnya Bapak itu masih pada angka 6 tadi Pak ya. Nah, Kira-kira apakah ada upaya lagi gitu kira-kira? Nanti saat Bapak melakukan coaching mau ditingkatkan ke angka berapa? oke. Jelas Pak, untuk coaching-coaching berikutnya pada kesempatan lain mungkin pada siapa saja saya jelaskan terus tetap berlatih ya bagaimana bisa benar-benar fokus hadir 100% jiwa dan raga. Ini saya masih tadi agak sedikit kepikiran sehingga nanti efeknya itu kepada speed saya berbicara tadi itu Pak. Sepertinya pengen segera selesai begitu. Yang jelas kesadaran diri untuk benar-benar hadir seutuhnya untuk coaching ini saya akan tetap latih. Di antaranya adalah melatih kesabaran lah ya. Saya akan tetap latih terus kesabarannya. Itu Bapak. Kira-kira untuk selanjutnya kompetensi yang akan Bapak tingkatkan, Pak?
Kompetensi Selain selanjutnya tadi saya merasakan present yang kurang adalah mendengar aktif. Saya beberapa kali memotong atau mungkin saling mendahului ngomong dengan coachnya. Itu yang menjadi catatan pribadi saya, Pak Alif. Iya. Lalu mengatasi itu apakah ada perencanaan untuk mengatasi jaga kesadaran diri untuk bagaimana memberikan hening dan juga jeda untuk saya merespon apa yang sudah disampaikan oleh coach, Pak. 100. Terima kasih Pak Anwar. Saya kira udah ketahui apa yang Bapak ingin lakukan, dan ini catatan saya tadi untuk apa yang Bapak lakukan sudah bisa catat, alutirtanya sudah tercapai semua, ada tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab itu sudah tercover semua, sudah saya catat semua. Kemudian catatan saya saja mungkin bisa yang tadi perlu banyak latihan, mungkin akhirnya kadang-kadang masih muncul asumsi, asosiasi ya, di mana akhirnya kita menyamakan persepsi coach dengan yang ada di pikiran kita. Itu mungkin menjadi salah satu. Iya, itu muncul juga tadi. Ya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Anwar. Siap. Cukup, terima kasih Pak Alif atas refleksi untuk saya, umpan balik untuk saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.